Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syarah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Rahmat dengan NIM 220221080. Di sini saya akan membawakan atau memaparkan materi terkait dengan kebijakan dan regulasi e-government. Kebijakan dan regulasi e-government. E-government merupakan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik. Kebijakan dan regulasi yang jelas diperlukan sebagai landasan untuk mengatur pelaksanaan e-government agar berjalan dengan efektif, aman, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Kemudian kebijakan yang pertama yaitu Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, di mana pemerintah Indonesia diminta mengambil langkah yang sesuai dengan tugasnya untuk pelaksanaan e-government dan merumuskan rencana tindak dengan koordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika. Di sini Presiden menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Pemerintahan Non-Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi dan Tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Gubernur dan Bupati atau Bupati Wali Kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagai guna terlaksananya e-government sebagaimana tercantum dalam lampiran instruksi Presiden ini. Kemudian merumuskan rencana tindak di lingkungan instansi masing-masing dengan berkoordinasi dengan menteri-menteri negara komunikasi dan informasi. Kemudian kebijakan atau regulasi yang kedua yaitu Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2002, di mana ini mengatur terkait dengan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE nasional, mencakup kebijakan, strategi, dan integrasi proses bisnis serta infrastruktur teknologi, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemerintah melalui pemanfaatan teknologi digital. Kemudian kebijakan yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, yaitu mencakup kepastian hukum, perlindungan data pribadi, dan kewajiban penyelenggaraan elektronik. Undang-undang ini berisi tentang jaminan legalitas transaksi yang dilakukan secara elektronik, kemudian mengatur perlindungan privasi pengguna, menetapkan sanksi pelanggaran seperti penipuan dan pencemaran nama baik, dan mendorong pengembangan sistem keamanan untuk melindungi data dan transaksi dalam dunia digital. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga regulasi ini itu saling melengkapi, di mana Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 itu menetapkan langkah awal pengembangan dari e-government. Kemudian Perpres Nomor 132 Tahun 2022 mencakup kebijakan, strategi, integrasi bisnis serta infrastruktur teknologi, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memastikan aspek hukum dan perlindungan dalam ekosistem digital pemerintahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran beberapa lembaga yang memiliki peran dalam perkembangan e-government ini. Yang pertama yaitu Kementerian PAN-RB, yaitu Kementerian Penyandanggunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berperan dalam pengembangan e-government di Indonesia melalui pembuatan kebijakan, penggunaan teknologi, koordinasi antar instansi, dan penyusunan rencana strategis untuk sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Kemudian lembaga selanjutnya yaitu Kementerian Kominfo. Kementerian Komunikasi dan Informatika ini berperan dalam pengembangan e-government di Indonesia melalui pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penetapan standar dan interoperabilitas sistem,
serta pengembangan kebijakan keamanan informasi untuk melindungi data dan privasi pengguna. Kemudian lembaga selanjutnya yaitu BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara. Adapun perannya yaitu berperan dalam pengembangan e-government di Indonesia dalam merumuskan kebijakan dan standar keamanan cyber untuk instansi pemerintah, yaitu memantau ancaman cyber yang dapat mengganggu sistem serta memberikan dukungan teknis dan konsultasi untuk mengelola risiko keamanan informasi. Dengan kolaborasi yang baik antara Kementerian Kominfo, Pan-RB, dan BSSN, diharapkan e-government di Indonesia dapat berkembang dengan baik, memberikan kemudahan akses layanan publik, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Baiklah, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.